Halo, kembali lagi bersama saya Max. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sesuai jadwal di episode kali ini kita akan lanjutkan serial Chandra Nandini episode 13 part 1 dan part 2. Karena banyak requestan perpanjangan durasi dari penonton setia Chandra Nandini. Di episode kemarin Malaiketu yang merupakan musuh Chandra Gupta berpura-pura baik dan bersekutu dengan Chandra agar mendapatkan kepercayaannya. Chandra yang mulai percaya pun menikahkan dirinya dengan kakaknya yang baru saja menjadi janda. Namun Nandini yang mengetahui sifat Malaiketu yang tidak baik ini mencoba memberitahu Chandra. Namun sayangnya Chandra tidak mempercayai Nandini sehingga Nandini pun menyamar menjadi pria di pesta sebelum pernikahan Malaiketu dengan Cahaya. Tapi lagi-lagi Nandini tidak berhasil membuktikan sifat asli Malaiketu. Namun di balik itu semua ada kabar mengembirakan bahwa Dudara sedang mengandung pewaris Magadha. Tanpa banyak basa-basi langsung saja kita gaskeun simak alurnya. Episode diawali ketika Nandini yang sedang mondar-mandir di balkon dan terkejut melihat kehadiran Malaiketu di hadapannya. Nandini pun bertanya keperluannya. Malaiketu pun tertawa dan berbicara padanya kalau dirinya tidak suka Cahaya dan hanya menyukainya. Malaiketu pun mendekat pada Nandini dan memeganginya. Nandini pun berontak dan mendorongnya lalu memakinya. Sekali kau mengatakan hal itu kepadaku. Namun Malaiketu pun tidak menyerah dan kembali memegangi Nandini dan mengatakan bahwa sejak pertama kali melihatnya sudah mencintainya. Malaiketu juga berkata kalau mereka memiliki musuh yang sama dan dengan segera Chandra akan dilenyapkannya hingga dirinya bisa menjadi raja dan dia akan menjadi ratunya karena dirinya sangat mencintainya. Nandini kembali mendorongnya dan Malaiketu kembali mendekati Nandini dan mengurungnya dalam pelukannya. Nandini pun berlari pergi dan Malaiketu pun tertawa senang sembari berkata bahwa ini baru permulaan. Nandini yang sangat kesal pun pergi ke kamarnya dan menatap cermin, lalu teringat ucapan Malaiketu yang ingin melenyapkan Chandra. Nandini menjadi bingung karena ingin memberitahu Chandra tentang Malaiketu, tapi Chandra juga musuhnya. Nandini memikirkan Cahaya yang tidak bersalah apa-apa dan Nandini memutuskan akan memberitahu Chandra karena Malaiketu juga sudah mengkhianati ayahnya. Lalu Nandini berjalan keluar menuju kamar Chandra. Nandini pun menghampiri Chandra dan berbicara padanya mengenai ucapan Malaiketu. Chandra mendengarkannya dan bertanya mengapa dia membantunya sementara dirinya juga musuh baginya. Nandini pun menjawab dirinya ingin membantunya karena dirinya tidak ingin membantu Malaiketu dan juga karena Cahaya tidak bersalah. Chandra lalu mendekat dan meminta Nandini untuk memijatnya karena dirinya sangat lelah. Aku sangat letih. Nandini pun berpikir keras mengapa Chandra berpikiran seperti itu sedangkan dirinya sudah memberikan informasi yang sangat penting. Nandini pun hendak beranjak pergi tapi Chandra menariknya dan membelainya lalu mengatakan bahwa dia sudah memberitahu semua tentang Malaiketu, itu menandakan dia mencintainya dan peduli padanya. Nandini pun berontak dan melepaskan diri dari Chandra kemudian berkata bahwa dirinya tidak mencintainya dan dia tetap musuh keluarganya. Chandra pun membentaknya dan mendorongnya ke sofa. Lalu Chandra mengatakan bahwa Malaiketu sudah mendatanginya dan menceritakan apa yang Nandini lakukan padanya. Tiba-tiba Malaiketu pun muncul dari belakang Chandra dan kemudian ia membalikan fakta lalu meminta maaf pada Nandini sambil mengatakan bahwa Nandini mendatanginya dan ingin menikah dengannya. Nandini mencoba memberitahu Chandra bahwa semua itu bohong tapi Chandra membentaknya dan berkata tidak ingin mendengar apapun lagi darinya. Nandini pun beranjak pergi dengan emosi. Ketika Nandini berjalan di koridor dengan sangat kesal, tiba-tiba Malaiketu mengikutinya dan memperingatkannya bahwa Chandra tidak akan percaya pada Nandini karena dia menganggap Nandini musuh besarnya. Malaiketu pun menjanjikan kalau Nandini mengkhianati Chandra, ia akan dijadikannya ratu. Malam berlalu, pagi pun tiba, Chandra menemui Chanakya dan meminta berkatnya. Lalu Chanakya memeluknya dan mengucap selamat karena dia akan menjadi ayah. Chanakya bertanya apa yang menjadi harapannya dari kehamilan Dudara. Lalu Chandra menjawab berharap anak perempuan dan berharap putrinya akan mendapat pendidikan darinya. Lalu Chanakya berkata bahwa di taksasila tidak ada pendidikan untuk wanita. Lalu Chandra menjawab bahwa ini tidak adil untuk wanita. Namun Chanakya tidak menghiraukannya lalu ia beranjak pergi. Tapi Chandra memanggilnya lalu bertanya apakah seseorang bisa mengikuti ujian taksasila di Magadha. Lalu Chanakya menjawab hanya dengan kondisi jika dia masih di bawah umur dan bukan perempuan. Scene berpindah ketika Sunanda yang sedang melakukan ritual di balkon istana lalu Dudara menemuinya dan bertanya padanya apakah mungkin orang Yunani memakan jantung seseorang? Dan Sunanda pun menjawab, Itu memang benar. lalu Dudara pun berkata bisa merasakannya tiap melihat Helena. Lalu Sunanda pun memintanya menjauhi Helena jika hal itu benar adanya. Sunanda pun menyuruh Dudara pergi dan berdoa lalu berhati-hati.
Dudara ketakutan dan berdoa agar dewa menyelamatkannya, lalu Dudara beranjak pergi. Sunanda pun mulai tertawa. Dudara pun pergi mencari-cari Helena dan saat bertemu dengannya, Dudara mengatakan agar dia mau menjadi wali dari anaknya nanti. Lalu Helena pun terkejut dan bertanya apa maksudnya, dan Dudara pun Entah apa menjelaskannya. yang akan terjadi kepada bayiku kalau kau... Helena pun beranjak pergi, tapi Dudara menghalanginya dan mengatakan agar jangan memakan jantungnya karena dirinya sangat kurus. Helena pun beranjak pergi dan Dudara hendak menyusulnya, tapi Dudara terpleset dan terjatuh dari tangga. Jatuh dari tangga! Chandra bergegas datang saat pelayan berteriak dan memberitakan bahwa Ratu Dudara jatuh dari tangga. Nandini dan Chanakya serta yang lainnya juga muncul. Helena mengatakan bahwa Dudara tengah mengobrol dengannya dan tiba-tiba terpeleset. Helena lalu memperhatikan tangga yang begitu licin karena minyak. Semua memperhatikan tangga tersebut. Chanakya menyuruh Chandra membawa Dudara ke kamar dan dirinya akan memanggil tabib. Seluruh keluarga kerajaan berkumpul di luar kamar Dudara menanti dengan cemas. Tabib keluar dan bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Lalu Chandra berkata ada minyak di tangga dan Helena mengatakan bahwa pasti ada seseorang yang sengaja menuangkan minyak karena tahu Dudara akan melewati tangga itu. Dan Chanakya pun berkomentar bahwa ada seseorang yang tidak menginginkan bayi Chandra. Lalu Chandra pun menenangkan Dadima yang terlihat cemas akan keadaan Dudara. Dan Mora pun meminta Dadima beristirahat, tapi Dadima menolak sampai mendengar kabar tentang Dudara. Chandra pun berkata akan memberitahunya nanti dan Dadima pun beranjak pergi. Tidak lama dari itu, pelayan menyuruh Chandra untuk masuk. Chandra pun masuk dan menemani Dudara. Tapi mengatakan bahwa kondisi Dudara masih tak sadarkan diri. Lalu Chandra keluar dan mengatakan bahwa anggapan Chanakya benar kalau kecelakaan yang menimpa Dudara telah direncanakan seseorang. Dan sekarang Dudara mengalami keguguran. Semua orang yang mendengar berita itu pun terkejut mendengarnya. Mora pun meneteskan air mata dan mengatakan bagaimana Dudara melewati hari-harinya nanti. Chandra pun memeluknya dan Nandini berdoa pada dewa agar memberi Dudara kekuatan melewati hari-harinya yang akan menyakitkan. Nandini pun hendak masuk ke kamar melihat Dudara, tapi Chandra menghentikannya dan mengatakan, Dia sedang istirahat sekarang. Scene berpindah di koridor istana saat Chandra berjalan bersama Chanakya sambil berbicara padanya mengenai dugaan pelaku yang menyebabkan kecelakaan yang menimpa Dudara. Chanakya lalu beranjak pergi dan Chandra terus berjalan, tapi dia melihat Dadima di dekat tangga tempat Dudara terjatuh. Dan Chandra pun bertanya apa yang dilakukannya. Dadima mengatakan ingin memberikan obat untuk Dudara. Chandra pun mengkhawatirkan sakit lututnya, tapi Dadima berkata kalau Nandini memijatnya tiap malam dan rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. Chandra pun berpikir bahwa Nandini pelakunya. Nandini tengah melamun di kamarnya dan Chandra membuka pintu dengan kuat lalu menghampiri Nandini dan menuduhnya yang telah mencelakakan Dudara. Nandini pun membalas dengan berkata, Aku melakukan semua itu. Aku membalaskan dendam ayah. Chandra pun berkata sekali dirinya mendapatkan bukti maka dia akan dihukum dengan sangat berat. Chandra pun beranjak pergi. Chanakya berbicara pada Chandra bahwa Nandini tidak akan pernah melakukan hal tersebut dan dia juga tidak mempunyai bukti yang kuat. Chandra pun berkata akan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Chanakya pun menyuruh Chandra untuk tetap mencari bukti-bukti tersebut. Lalu semua anggota kerajaan berkumpul dan salah satu prajurit mengatakan agar mereka mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka untuk dijadikan koin emas baru. Seorang pelayan berbisik pada Helena bahwa dia tidak perlu melakukannya karena dia adalah Ratu Magadha. Helena pun menjawab bahwa ini untuk mengubah koin perak menjadi emas. Beberapa saat kemudian tiap anggota keluarga mengumpulkan peti-peti berisi perhiasan emasnya. Ternyata ini merupakan suatu siasat untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Salah satu prajurit membawakan pesan dan memberikannya pada Chandra. Lalu Chandra memberikannya pada Chanakya dan Chanakya berkata bahwa semua orang mengumpulkan perhiasan emasnya kecuali satu orang. Chandra yang masih mengumpulkan bukti pun ia menyamar menjadi prajurit dan mengikuti seseorang yang menutupi diri dengan selimut menuju rumah penjual perhiasan. Chandra pun mengintainya dan melihat yang berpenutup tadi adalah pelayannya. Pelayan itu mengeluarkan perhiasan untuk dijual. Chandra pun masuk dan mengejutkan mereka. Lalu Chandra menyuruh pelayannya mengungkapkan yang sebenarnya. Sang pelayan pun bercerita. Malam berlalu, pagi pun tiba. Chandra mengumpulkan semua anggota keluarganya dan berbicara dengan emosi kalau dirinya sudah menemukan pelakunya. Chandra lalu mulai berjalan dan menarik Nandini ke depan lalu berkata bahwa dirinya sudah memiliki bukti dan dia harus keluar dari istananya. Nandini pun berkata dirinya menerima kesalahannya dan hukumannya. Lalu Nandini beranjak pergi, tapi Chandra menyuruhnya berhenti dan mengatakan bahwa dirinya tahu siapa pelaku yang sebenarnya.
Chandra pun menimpali bahwa dirinya tahu bukan dia pelakunya dan dia tidak bersalah karena Chanakya telah menunjukkan jalan yang benar dan membuktikan bahwa dia tidak akan bisa menyakiti Dudara. Lalu Chandra pun berjalan menghampiri Malaiketu. Malaiketu pun terlihat gugup dan Chandra bersikap seakan hendak mencekik Malaiketu, tapi ternyata tangan Chandra terulur ke belakang Malaiketu dan menarik Gautami keluar. Nandini dan yang lainnya pun terkejut melihatnya. Chandra lalu bertanya pada Gautami dan Gautami seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Chandra memanggil pelayan suruhan Gautami dan adegan kilas balik saat Gautami hendak menaiki tangga dan mendengar suara Dudara mencari Helena. Gautami melihat pelayan melintas membawa minyak dan memintanya, lalu Gautami menuangkan minyak di lantai tangga. Pelayan bertanya apa yang dilakukannya dan Gautami membawanya ke sudut, lalu memberinya perhiasan agar dia tutup mulut. Chandra mengatakan inilah sebabnya kemarin meminta semuanya mengumpulkan perhiasan emasnya karena dirinya mempunyai catatan perhiasan masing-masing orang dan perhiasan Gautami yang berkurang. Gautami dengan lantang mengatakan bahwa memang dirinya pelakunya untuk membalas dendam karena dia sudah menghabisi suaminya. Chandra pun berkata bahwa balas dendamnya belum lengkap karena Dudara tidak mengalami keguguran. Chandra pun berkata dirinya berbohong mengatakan Dudara keguguran untuk menangkap pelakunya. Dan Nandini hendak berlari pada Gautami sambil bertanya mengapa dia melakukan ini, tapi Chandra membentaknya dan mengatakan bahwa dia tidak diizinkan berbicara dengan pelaku kejahatan. Lalu Chandra berbicara lagi pada Gautami bahwa dia akan dikeluarkan dari istana ini dan Chandra memanggil prajurit agar membawa Gautami. Gautami pun bersumpah akan kembali untuk membalas dendam. Chandra pun menyahutinya. Gautami lalu dibawa pergi dan Chandra dan Nandini pun saling tatap. Setelah kejadian itu, Chandra menghampiri Nandini yang sedang belajar di kamarnya. Tapi Nandini mengabaikan kedatangan Chandra. Chandra lalu menghampiri Nandini tapi diam saja. Nandini pun bertanya, Kau butuh sesuatu? Chandra mengatakan bahwa Chanakya tidak mengajar wanita, jadi dia tidak bisa mengikuti ujian di Tasasila. Nandini bertanya mengapa bisa seperti itu. Chandra ikut memeriksa buku Nandini dan mengatakan bahwa Chanakya hanya mengajar murid laki-laki saja. Nandini pun berdiri mengemasi buku-bukunya dan membawanya ke tempat tidur. Chandra mendatanginya dan mengatakan bahwa dia pasti akan berkata kalau wanita dan laki-laki memiliki persamaan hak. Nandini hanya mengangguk. Chandra lalu beranjak pergi dan masih sempat mengatakan sebelum keluar pintu bahwa dirinya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi Chandra kembali menghampiri Nandini dan berbicara dengannya lagi. Padamu, seandainya kita bukan bagian dari dunia ini, seandainya situasi kita sangat berbeda. Kalau aku bukan Chandra dan kau juga bukan Nandini, putri dari musuh terbesarku. Kalau aku bukan pangeran yang hidup sebagai gembala karena ayahmu, kalau aku tidak dilahirkan untuk menghabisi ayahmu, kalau pernikahan kita bukan jalan untuk menemukan ayahmu, kalau aku bukanlah diriku, dan kau juga bukan dirimu sendiri. Kalau kau adalah orang lain, aku pasti akan menghormatimu nanti. Dan kisah kita mungkin berbeda. Nandini kembali termenung dan mengingat ucapan Chandra tadi, tapi kemudian terus belajar sambil berbaring dan akhirnya tertidur. Chandra masuk ke kamar dan melihat Nandini terlelap. Chandra pun hendak membangunkannya dengan menyentuhnya tapi dibatalkan. Lalu Chandra pun membuat dirinya terbatuk tapi Nandini masih terlelap juga. Chandra pun memanggil nama Nandini tapi Nandini masih terlelap juga. Akhirnya Chandra pun memercikan air tapi Nandini hanya terkejut dan masih terlelap. Chandra berniat mengguyurkannya dengan air tapi diurungkannya. Chandra pun memercikan lebih banyak air dalam tangannya dan Nandini terbangun. Chandra lalu berkata Chanakya hanya mengajar murid laki-laki saja dan dia bisa pergi ke sana dengan penyamaran. Nandini menyahutinya dan Chandra pun beranjak pergi. Nandini pun berjalan di koridor dan menyamar menjadi seorang koki untuk mengetes penyamarannya. Tiba-tiba Helena menghentikannya dan bertanya tentang makanannya. Nandini senang karena Helena tidak mengenalinya. Dari kejauhan Dudara melihat dan berpikir untuk menyelamatkan Nandini dari Helena. Lalu Dudara memanggil Helena dan menghampirinya. Dudara mengatakan bahwa makanannya sudah dikirim ke kamarnya. Helena menatap menyelidik pada Nandini. Dudara pun membawanya pergi. Helena juga beranjak pergi. Nandini dan Dudara kembali melihat keadaan, lalu Dudara berkata pada Nandini agar lebih waspada karena kalau Helena mengenalinya, maka itu akan menjadi masalah besar. Nandini mengiyakan lalu Dudara menyemangatinya untuk ujiannya. Nandini pun tersenyum dan memeluk Dudara, lalu beranjak pergi ke kamarnya. Di kamarnya Nandini tengah memakai ikat pinggang dan kesulitan. Tiba-tiba Chandra muncul dan menodongkan pedangnya, tapi Chandra mengenali Nandini dan bertanya apa yang dilakukannya. Nandini mengatakan dirinya dari dapur dan Chandra membuang pedangnya lalu meminumkan sesuatu secara paksa sambil memeluk Nandini. Nandini bertanya apa yang diberikannya tadi dan suaranya sudah berubah menjadi suara laki-laki.
Chandra lalu mengajarinya bersikap menjadi laki-laki. Setelah berlatih, Nandini pun bisa mempraktekannya dan tersenyum di depan cermin. Chandra berkata bahwa kini dia adalah lelaki yang sebenarnya, dan Chandra pun tersenyum. Keesokan harinya, Chandra dan Nandini sama-sama menyamar dan mereka menaiki kuda menuju Tasasila. Nandini bertanya pada Chandra mengapa dia juga ikut menyamar. Chandra menjawab bahwa dirinya tidak mungkin datang ke perguruan Chanakya sebagai raja. Nandini bertanya lagi mengapa dia mau membantunya sedangkan dirinya adalah musuhnya. Sebelum sempat menjawab, Chandra melihat ada lelaki yang tengah menjual pelayan-pelayannya dan Chandra bergegas ke sana. Di istana, Dudara berjalan terburu-buru di koridor dan terkejut saat muncul Helena di hadapannya. Helena menanyakan keberadaan Chandra, lalu Dudara berkata tidak tahu keberadaan Chandra tapi Nandini ada di kamarnya. Helena berkata tidak sedang menanyakan Nandini tapi Chandra. Dudara hendak pergi tapi Helena menahannya dan mengatakan sesuatu. Itu yang ingin kau katakan. Dudara pun berpikir bagaimana cara melepaskan diri dari Helena dan nasib baik pelayan datang mengatakan pada Helena bahwa kamar mandinya sudah siap. Dudara meminta Helena pergi dan Dudara pun berpikir bahwa sangat sulit untuk menyembunyikan info tentang Chandra Nandini dari Helena. Lalu Chandra pun meneriaki orang tadi dan berkata akan membeli pelayan-pelayannya. Nandini pun menjadi geram dan cemburu menuduh Chandra lelaki tak bermoral karena membeli wanita. Chandra melempar uangnya pada lelaki tadi sedangkan Nandini beranjak pergi karena kesal dengan tindakan Chandra. Chandra lalu bertanya pada lelaki tadi mengapa menjual pelayan-pelayannya sedangkan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Lelaki itu berkata pada Chandra bahwa dia seolah-olah Raja Chandragupta dan menanyakan hal tersebut. Lelaki itu pun mengusir Chandra, lalu Chandra pun membuka cambangnya sambil berkata bahwa dirinya adalah Raja Magadha dan orang-orang terkejut lalu memberi hormat. Lelaki tadi juga berlutut pada Chandra dan meminta ampun. Lalu Chandra pun berkata bahwa kali ini dia dibebaskan dan Chandra memperingatkannya kalau orang-orangnya juga ada di daerah ini dalam penyamaran. Chandra juga memperingatkan semua orang di sana bahwa semua wanita itu mempunyai kesetaraan hak. Lalu Chandra menyuruh mereka bubar dan Chandra kembali pada kudanya, tapi dia melihat Nandini yang berjalan pergi ke arah Magadha. Chandra mengejarnya dan menghentikannya lalu bertanya kemana dia akan pergi. Nandini pun menjawab dengan ketus kalau dirinya akan kembali ke Magadha karena tidak ingin pergi bersamanya. Chandra menanyakan alasannya dan Nandini berkata karena dia sudah membeli wanita. Chandra pun menertawakannya dan mengatakan jika dirinya tidak membeli pelayan-pelayan tadi, maka tidak akan ada yang membantu memasak dan yang lainnya di istana. Nandini memintanya melepaskannya, tapi Chandra menggodanya dengan berkata menyukai tampilannya saat ini. Nandini pun terkejut mendengarnya. Pelayan-pelayan yang hendak dijual tadi menghampiri Chandra dan memberi hormat. Chandra turun dari kuda dan menyapa mereka. Pelayan tadi lalu mengucapkan terima kasih pada Chandra karena sudah menyelamatkannya. Tetapi mereka juga berkata jika tidak mempunyai tempat tinggal dan mereka meminta bantuan Chandra kembali. Chandra pun menyuruh mereka pergi ke desa tetangga karena di sana nanti orang-orang pasti akan membantunya. Pelayan-pelayan itu berterima kasih dan beranjak pergi. Sementara Nandini pun tidak enak hati sudah memiliki praduga buruk pada Chandra. Setelah pelayan tadi pergi, Chandra bertanya pada Nandini apakah dia masih tetap ingin kembali ke Magadha. Nandini menjawab kalau dirinya ingin pergi ke tempat ujiannya. Sesampainya di Tasasila, Chandra berpesan pada Nandini bahwa dia di sini adalah seorang lelaki dan gurunya akan datang setiap waktu. Beberapa saat kemudian, seorang guru masuk dan mereka memberi hormat. Guru tersebut lalu bertanya pada Chandra apakah kedua-duanya akan ujian. Chandra menjelaskan kalau dirinya hanya mengantar temannya. Nandini yang menyamar menjadi Jayan pun ditanya oleh guru dan menyuruh Jayan menjelaskan tentang sebuah sastra. Jayan atau Nandini maju dan menjelaskannya. Guru pun terkesan dengan jawaban Jayan. Lalu guru berkata bahwa Jayan bisa ikut ujian besok dan Jayan tersenyum bahagia. Sang guru keluar kelas dan Chandra pun berbicara pada Nandini untuk melihat buku apa yang harus dia baca dan pelajari. Mereka pun masuk ke ruangan yang lain bersama murid-murid yang lain. Mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. Salah satu murid yang bernama Girdar menepuk bahu Nandini dan bertanya namanya. Nandini terkejut lalu memperkenalkan dirinya sebagai Jayan Singh dari Magadha. Nandini pun balas menepuk bahu Girdar. Chandra memperhatikannya dan tidak senang Nandini dekat dengan Girdar, sedangkan Nandini merasa aman dengan kehadiran Chandra bersamanya. Lalu mereka semua mengambil tempat untuk tidur. Chandra menatap Nandini dan mengangguk. Lalu Chandra pun mengambil tempat agak jauh dari Nandini. Di tempat tidur, Nandini belum juga terpejam dan Girdar yang tidur di sebelahnya tanpa sengaja memeluknya. Nandini berusaha menyingkirkan tangan dan kaki Girdar. Sementara Chandra melihat usaha Nandini menghindar dari Girdar dan Chandra pun bangun lalu menarik kaki Girdar pada posisi semula. Girdar terbangun dan bertanya apa yang dilakukannya.
Chandra pun berkata bahwa Jayan tidur menengkur dan lebih baik dirinya tidur di sebelah Jayan. Kemudian Chandra mengambil tempat di antara Nandini dan Girdhar. Girdhar kembali memeluk, tapi kali ini memeluk Chandra. Nandini pun kemudian berdebat dengan Chandra karena Chandra begitu dekat dengannya. Chandra pun berkata dia tidak punya pilihan dan menyuruh Nandini agar segera tidur. Malam berlalu, pagi pun tiba. Girdhar terbangun, begitu juga dengan yang lainnya. Mereka menuju kamar mandi. Nandini lantas terbangun dan menatap Chandra di hadapannya. Nandini menarik bulu mata Chandra dan ketika Chandra terbangun, Nandini pura-pura tidur. Lalu Chandra menatapnya dan terbangun, lalu mengambil peralatan mandinya dan beranjak pergi. Nandini pun terbangun dan berteriak karena merasakan sakit di punggungnya. Girdhar yang masuk ke dalam ruangan lantas memaksa memijat pundaknya. Chandra yang kembali ke ruangan pun terkejut melihat mereka berdua. Chandra yang berdiri di pintu terlihat marah saat melihat Girdhar memijat tubuh Nandini. Salah satu murid yang bernama Sukes memperhatikan Chandra yang terlihat marah dan bertanya lalu berkomentar melihat kemarahannya. Jayan tidak terlihat seperti temannya, tapi istrinya. Kemudian Sukes tertawa terbahak-bahak masuk ke dalam ruangan. Nandini sendiri melihat Chandra yang emosi dan teringat ucapan Chandra padanya agar bersikap seperti laki-laki. Lalu Nandini pun memuji pijatan Girdhar. Chandra yang emosi pun masuk ke dalam dan menjatuhkan sabun di belakang Girdhar, lalu duduk di sebelah Nandini memperhatikannya. Girdhar kemudian hendak berdiri dan terpeleset sabun yang diletakkan Chandra. Chandra pun memegang kakinya dan berkata akan mengurutnya. 2, Chandra pun memelintir kaki Girdhar dengan penuh dendam. Girdhar pun memintanya menghentikannya, lalu Girdhar beranjak pergi dengan kaki terengkod-engkod. Chandra pun berdebat dengan Nandini karena tidak bisa menolak tawaran Girdhar tadi. Nandini pun bertanya mengapa dia begitu takut. Chandra menjawab kalau dirinya hanya ingin melindunginya saja, dan Chandra pun beranjak pergi. Nandini berpikir kalau Chandra terlihat aneh. Lalu Chandra dan Nandini pun keluar ruangan melihat murid-murid tengah menyegarkan diri. Sukes melihat Jayan dan menghampirinya, lalu berbicara padanya bahwa kamar mandi sudah disiapkan dan Sukes menambahkan bahwa satu kamar mandi bisa dipakai untuk 2 orang. Sukes pun mengajak Jayan ke kamar mandi untuk mandi bersama. Jayan pun beralasan kalau bajunya tertinggal di ruangan lalu berbalik pergi, tapi Chandra menghentikannya dan mengatakan bahwa lebih baik dia mandi bersamanya. Nandini pun terkejut mendengarnya. Lalu Chandra pun menarik Nandini ke salah satu bilik mandi. Nandini memprotesnya, tapi Chandra memberi penjelasan bahwa dirinya tidak akan melihatnya. Chandra lalu membuka turban dan cambang palsu Nandini kemudian berbalik badan. Singkat cerita, setelah mandi, Vakranas yakni Panglima Padmananda membekap mulut Nandini dan menyeretnya ke tepi. Lalu berbicara padanya agar ketika pulang nanti membawa Chandra melewati jalan pintas dekat kuil karena nanti di sana Chandra akan diserang. Vakranas menambahkan bahwa ini merupakan kesempatan emas karena Chandra sedang tanpa pengawalan. Setelah itu Vakranas beranjak pergi. Dan ujian pun dimulai. Chandra memperhatikan Nandini yang sedang melamunkan ucapan Vakranas tadi. Guru memanggil Jayan dan Jayan maju. Kemudian guru menyuruhnya menjawab pertanyaannya. Nandini menjawab dengan sangat baik. Chandra pun tersenyum menyaksikan kecerdasan istrinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai berjumpa dengan saya di esok hari, tentunya mengulas Chandra Nandini episode 14. Sekian dari saya, salam sejahtera untuk kita semua.